Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Nah, elastisitas ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 11 ya, Fisika SMA kelas 11. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Sebenarnya apa sih itu elastisitas itu? Jadi, elastisitas adalah sifat yang dimiliki oleh benda elastis. Nah, apa itu benda elastis? Benda elastis itu adalah benda yang mampu kembali ke bentuknya semula setelah gaya yang bekerja kepadanya dihilangkan. Ya, misalkan contohnya adalah karet ya. Jadi kalau kita memberikan gaya kepada karet, misalkan kita tarik, maka kalau kita lepaskan, maka karet itu bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, berarti karet merupakan salah satu contoh dari benda elastis. Nah, kebalikannya ada benda-benda yang kalau kita berikan gaya kepadanya dan gayanya dihilangkan, dia tidak kembali ke bentuk semulanya. Benda yang seperti itu disebut sebagai benda plastis ya. Jadi benda plastis itu adalah benda yang tidak mampu kembali ke bentuknya semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Contohnya misalkan plastisin ya, yang paling mudah kita temui. Misalkan teman-teman punya plastisin, kemudian kita tekan. Nah, kita beri gaya, kita tekan, maka plastisin itu tidak kembali ke bentuk semulanya. Maka plastisin adalah salah satu contoh benda plastis ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas. Ada 3 besaran yang akan kita bahas, yaitu tegangan atau stres, kemudian regangan atau strain, dan modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, sebelum kita membahas 3 besaran itu, teman-teman lihat video yang ada di sini ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat ada suatu benda ya yang punya panjang mula-mula L0, kemudian dia punya luas penampang itu A, itu ditarik dengan gaya F. Maka benda itu akan bertambah panjang sebesar delta L ya, seperti tampak pada gambar. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai tegangan, regangan, dan modulus Young. Ya, yang pertama adalah tegangan. Apa itu tegangan? Tegangan atau stres itu didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya yang bekerja tegak lurus terhadap luas penampang benda. Nah, kalau kita tuliskan secara matematik, tegangan itu simbolnya sigma di sini ya. Sigma sama dengan F dibagi dengan A. F itu satuannya Newton, kemudian A itu satuannya meter kuadrat. Jadi dalam SI satuan dari tegangan atau stres adalah Newton per meter kuadrat. Ya, definisinya adalah tadi sudah perbandingan antara atau hasil bagi antara gaya yang bekerja tegak lurus terhadap luas penampang. Nah, tadi kan kita tahu luas penampangnya kebetulan untuk benda itu bentuknya lingkaran ya. Ini luas penampangnya A. Kemudian dia bekerja gaya F. Nah, tegangan itu perbandingan antara F dibagi A. Kalau A-nya lingkaran berarti bisa kita tulis F dibagi dengan apa luas lingkaran? Pi R kuadrat ya. Atau F dibagi dengan, kalau kita gunakan diameternya berarti 1/4 pi diameter kuadrat. Itu adalah definisi dari tegangan atau stres. Yang kedua adalah regangan. Apa itu regangan? Regangan atau strain adalah perbandingan antara pertambahan panjang suatu benda setelah diberi gaya dengan panjang benda tersebut sebelum diberi gaya. Nah, tadi kita lihat bahwa kalau bendanya kita beri gaya, ya kan, dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Misalkan di sini panjang mula-mulanya L0 tadi, kemudian dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Nah, ini pertambahan panjangnya itu delta L. Maka definisi dari regangan ya, simbolnya adalah E kecil adalah delta L dibagi L0 ya, di sini L0. Delta L itu satuannya meter, kalau dalam SI L0 itu satuannya meter juga. Meter dibagi meter, maka dia tidak punya satuan ya. Jadi regangan itu tidak punya satuan, dimensionless gitu ya, dia nggak punya dimensi. Itu definisi dari regangan atau strain. Yang ketiga adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas? Modulus Young atau modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi E itu adalah perbandingan antara sigma dibagi dengan E. Sigma itu tadi F per A ya. Kemudian E itu delta L dibagi L0 ya. Ini kurang L0. Maka kalau kita susun ulang ya, F per A dibagi delta L per L0 kan sama dengan dikali
dibalikan L0 dibagi delta L. Maka E sama dengan F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Itu sama dengan E. Nah, ini adalah persamaan dari modulus Young atau nama lainnya modulus elastisitas. Itu sama. Modulus elastisitas. Oke, selanjutnya modulus Young atau modulus elastisitas ini itu merupakan besaran yang hanya dipengaruhi oleh jenis bendanya saja. Jadi secara matematis memang E sama dengan FL0 dibagi A adalah L ya. Di bentuk matematikanya kita lihat persamaan tersebut, tapi secara fisis modulus Young itu hanya dipengaruhi oleh jenis benda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa nilai dari modulus Young untuk beberapa bahan tertentu. Nah, ada bahan aluminium, kuningan, tembaga, gelas, besi, timah, nikel, baja, tungsten, dan seterusnya itu ya. Teman-teman bisa lihat nilai modulus Young-nya di situ. Kita lihat dia punya nilai yang berbeda-beda ya. Jadi sekali lagi diperhatikan bahwa modulus Young hanya dipengaruhi oleh jenis bahan dari suatu materialnya atau jenis bahannya aja. Tidak dipengaruhi oleh gaya, tidak dipengaruhi oleh panjang, tidak dipengaruhi oleh luas penampang, dan seterusnya. Oke, itu definisi dari 3 besaran yang berkaitan dengan elastisitas. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita lihat grafik berikut ini ya. Grafik yang menyatakan hubungan antara strain dan stress ya. Tegangan dan regangan. Jadi yang pertama, teman-teman lihat segmen garis ini. Misalkan kita beri nama O di sini, kemudian diberi nama A. Nah, pada garis ini, ya, pada segmen OA ini, kan garisnya masih linear ya, ini lurus kan. Nah, pada daerah ini, itu benda masih bersifat elastik. Jadi kalau kita batasi ini daerahnya, pada daerah OA, itu benda masih bersifat elastis ya. Di sini tuh sifat bendanya masih elastis. Atau kita sebut ini daerah elastis gitu ya. Daerah elastis. Kemudian kalau gaya pada benda itu terus-menerus kita berikan, maka di titik A ini adalah titik batas. Di sini nih titik batas elastisitas. Jadi titik batasnya. Kalau titik batas ini dilewati, maka benda itu akan berubah menjadi bukan benda elastis lagi, tapi benda plastis ya. Misalkan kita punya pegas itu, pegasnya kita tarik terus-menerus gitu. Nah, kalau pada titik tertentu kita berikan gaya terus dan dia setelah lewat titik batas, maka pada daerah misalkan A sampai B di sini dia akan berubah menjadi benda plastis, dia nggak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Ini daerah plastis. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan sampai di titik B itu kita berikan terus gaya, maka di titik B itu bendanya akan patah atau rusak. Nah, titik B ini disebut dengan breaking point ya, atau titik patah. Breaking point atau titik patah. Nah, kalau sudah lewat titik patah ini, maka benda itu akan rusak ya secara permanen. Misalkan pegasnya akan putus atau dia akan lurus ya, nggak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itu adalah grafik dari stress dan strain ya, yang menggambarkan kalau kita berikan gaya kepada suatu benda, maka kejadiannya akan seperti ini. Nah, itu dia materi tentang elastisitas. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang materi ini, selanjutnya kita akan coba kerjakan beberapa latihan soal ya. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Seutas kawat memiliki luas penampang 2 mm kuadrat ditarik dengan gaya 10 Newton sehingga panjangnya bertambah 0,2 cm. Jika panjang kawat mula-mula adalah 100 cm, hitunglah tegangan kawat, regangan kawat, dan modulus elastis kawat ya, atau modulus Young. Oke, kita bisa mulai dari yang pertama ya. Jadi mencari tegangan kawat ya. Jadi yang pertama, tegangan itu kan sigma, itu persamaannya adalah gaya dibagi dengan luas. Nah, di sini kita tahu nilai gayanya adalah ditarik dengan gaya 10 Newton, berarti gayanya 10 dibagi dengan luasnya 2 mm kuadrat, jadi 2 ya, kita ubah satuannya ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat milimeter ke meter itu naik 3 ya, tapi ini kuadrat, jadi negatif 6 gitu ya. Jadi 2 mm kuadrat itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter, berarti sama dengan, kita coret 2-nya, ini tinggal 5
negatif 6-nya naik ke atas jadi 5 kali 10 pangkat 6 ya. Satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, ini adalah nilai tegangan kawat atau stres ya. Kemudian yang B kita mencari regangan kawat. Regangan itu E ya kan, simbolnya E sama dengan delta L dibagi dengan L0. Delta L itu pertambahan panjangnya yaitu 0,2 cm. Jadi kita buat 0,2 kali 10 pangkat negatif 2 ya, kita ubah ke meter dibagi dengan panjangnya 100 cm jadi 1 meter. Nah, berarti dapat tuh nilai regangannya. Regangannya berarti 0,2 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 1. Ya 0,2 ini. 0,2 kali 10 pangkat negatif 2. Atau kita tulis 2 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Regangan itu tidak mempunyai satuan. Jadi jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian yang C kita mencari modulus elastis kawat E besar ya. Persamaannya adalah modulus elastis atau modulus Young adalah tegangan dibagi dengan regangan. Tegangannya adalah 5 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan regangannya 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi nilai modulus elastisnya sama dengan 5 bagi 2 itu 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat 6 dikurangi negatif 3. Jadi positif 9. Satuannya Newton per meter kuadrat ya, sama dengan satuan tegangan. Nah, itu untuk soal yang nomor 1 ya. Tinggal menggunakan persamaan yang sudah ada aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah batang mula-mula panjangnya L0 kemudian ditarik dengan gaya F. Jika luas penampang batang adalah A dan modulus elastisnya itu E, maka pertambahan panjangnya adalah titik-titik. Oke, kita disuruh mencari delta L ya. Di sini menggunakan delta X ya, sama aja. Oke, kita tahu bahwa nilai modulus Young itu sama dengan tegangan dibagi regangan. Nah, regangan itu pakai E kecil ya. Sama dengan E sama dengan tegangan itu kan F dibagi A. Per regangan itu adalah delta L ya. Di sini menggunakan simbol delta X. Jadi delta X dibagi dengan L0 ya. Sama dengan, kita tulis ulang. Di bawah aja ya. E sama dengan, pembagian ini kita buat perkalian jadi dibalik. Jadi F dibagi A dikali dengan L0 dibagi delta X. Ya, berarti kalau kita buat delta X-nya sebagai subjek di sini, pindah ke kiri. Jadi delta X sama dengan F dikali L0 dibagi E-nya pindah ke bawah ya, bertukar tempat jadi A dikali E. Nah, dapat nilai delta X-nya. Maka yang sesuai adalah F dikali L0 dibagi E dikali A ya, yang C ini ya. Nah, itu soal yang nomor 2 ya. Tinggal mengubah persamaan saja. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sepotong baja yang panjangnya 4 meter dan diameternya 9 cm dipakai untuk mengangkat beban yang masanya 80.000 kg. Modulus Young-nya 1,9 kali 10 pangkat 11. Berapakah pertambahan panjang baja itu? Nah, kita gunakan persamaan yang tadi ya. Jadi E itu sama dengan F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Yang dicari delta L, jadi delta L-nya jadi subjek, delta L sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali E. Nah, tinggal kita masukkan tuh nilai-nilainya. F-nya di sini adalah berat bebannya ya, massa bebannya 80 kg, jadi beratnya sama dengan nih, berarti F-nya itu sama dengan beratnya, yaitu M dikali G. Sama dengan 80.000 dikali dengan gravitasinya kita gunakan 10 aja. Jadi 800.000 ya, atau kita tulis 8 kali 10 pangkat 5. Jadi F-nya 8 kali 10 pangkat 5, kemudian dikali L0, panjang mula-mulanya adalah 4 meter. Sudah meter satuannya 4, dibagi dengan A itu adalah luas penampangnya, karena di sini kita tahu diameternya, berarti A-nya adalah luas penampang lingkaran yang nilainya kalau menggunakan diameter berarti 1/4 pi diameter kuadrat. Jadi kita tulis di sini 1/4 pi ya, pi-nya kita gunakan
pendekatan 3,14 aja, dikali diameternya 9 cm. Kita ubah ke dalam meter, jadi 9 kali 10 pangkat negatif 2 meter dikuadratkan. Kemudian dikali dengan modulus Youngnya 1,9 kali 10 pangkat 11. Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Kita hitung dulu. Nah, setelah dihitung kita bisa dapatkan ya. Ini kalau kita masukkan kalkulator ternyata hasilnya adalah 2,6 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Nah, atau sama dengan 2,6 mm. Nah, ini adalah pertambahan panjang dari baja tersebut. Oke ya, bisa ya untuk soal-soal ini. Kita lanjutkan lagi. Grafik di bawah ini melukiskan hubungan antara gaya F yang bekerja pada kawat dan pertambahan panjang delta L yang diakibatkan oleh gaya tersebut. Itu ada grafiknya ya, F dan delta L. Kemudian pertanyaannya adalah sifat elastik bahan berada pada daerah titik-titik. Nah, oke, kita sudah pernah bahas di sini bahwa sifat elastik bahan itu berada pada daerah yang mana? Yang OA ya. Grafiknya kalau teman-teman ingat di sini ya, di sini tuh sifatnya dia masih elastik. Kemudian nanti dia di sini akan berubah menjadi ini daerah batas ya. Ini namanya batas elastisitasnya di sini. Batas elastis, kemudian maka dia di sini akan bersifat plastis. Kemudian titik ini yang disebut dengan breaking point. Kemudian dia turun. Nah, nanti dia sini akan mengalami deformasi ya, udah patah ya, deformasi permanen di sini. Nah, berarti sifat elastis terjadi pada saat nih grafiknya masih linear lurus di sini. Maka kalau kita lihat grafik adalah yang OA. Maka jawabannya A. Nah, gitu ya. Oke, sekian dulu video untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau nggak suka boleh juga di dislike. Nah, jika kalian suka dengan video-video dari channel ini silahkan subscribe channelnya supaya dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik maupun saran silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.